Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup. Ini yang kami mau lakukan, terus mengingat-ingat dan merenungkan kemurahan dan kebajikan yang telah Kau nyatakan di sepanjang hidup. Dan yang kami percaya akan terus Engkau nyatakan dalam hidup. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami mau terus bernyanyi bagimu, bermazmur bagimu, memuji, menyembah. Sebab Engkau yang layak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Sekali berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurangku, sejak waktu yang hujan dan bengawan kepadamu. Kala pagi kau datang, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang kurenung sejauh yang hujan dan pengaduan kepadamu. Dalam hati kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, ya hati bersuka. Amen, amen. Sejauh waktu dan yang hujan dan pengaduan kepadamu. Dalam hati dan dengan Tuhan, mari kau dengar ya hidup suka ya hatiku bersuka ya hatiku bersuka ya hatiku bersuka. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Engkau, kami memuji namamu, sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Seumur hidup kami sembah Engkau. Seumur hidup kami
menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik Engkau. Engkau segalanya, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Segala yang terjadi atas seizin dan segala, semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab di dalammu kami aman. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Tubuh pertahanan. Menara keselamatan. Sebab hanya kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Kau yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu,
Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik. Kau sungguh baik. Sangat baik. Teramat baik. Tiada yang lain. Tiada yang seperti. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Semua Kau genapi bagi orang-orang yang percaya kepada. Biarlah Kau dapati hati kami percaya kepada. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Kami mau tetap percaya hanya kepada. Dan mempercayakan seluruh hidup kami selamanya ke dalam. Sebab Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang memimpin, menuntun langkah kami. Suatu kami percaya dan mempercayakan hidup kami. Dan selalu percaya pada. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan, kami tetap percaya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya dan akan selalu percaya padamu. Sebab Engkau yang setia dan tak pernah ingkar janji. Engkau yang tetap ada dan tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab kami percaya janji firman-Mu juga ya dan amin dan tidak pernah berubah. Sebab kami siapkan hati kami pagi hari ini hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita sudah masuk kepada surat Paulus, yaitu surat kepada jemaat di Kolose ya. Sebelum saya baca firman Tuhan pagi hari ini, ada hal yang mau saya sampaikan bahwa jemaat Kolose ini adalah eh, nama sebuah kota ya. Jadi di Asia Kecil sebagai hasil 3 tahun pelayanan dari Rasul Paulus di Efesus ya. Jadi Paulus sendiri sebenarnya nggak pernah ke Kolose ya. Jadi pengaruh pelayanan itu begitu luar biasa ya, sehingga kita tahu bahwa nantinya Injil itu begitu tersebar luas ya. Jadi semua penduduk Asia itu bisa mendengarkan firman Tuhan ya, kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan nanti ada tokoh seperti Eva Pras ya, yang kita tahu dia adalah orang yang memulai pelayanan. Dia adalah orang yang dimuridkan oleh Rasul Paulus ya. Dan kita tahu bagaimana Eva Pras itu yang memulai pelayanan di kota Kolose. Jadi kita tahu bahwa Paulus sendiri juga tadi saya bilang tidak pernah mengunjungi Kolose gitu ya. Tetapi Rasul Paulus itu tetap memelihara hubungan ya dengan gereja yang yang didirikan oleh Eva Pras ini ya. Baik, saya akan bacakan dari Kolose pasalnya yang pertama ya. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita,
kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kamu meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pelayanan yang baik, dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu yang tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita dan pengampunan dosa. Ya, kalau kita eh, tahu bahwa surat Kolose ini ditulis ya dalam kondisi sebenarnya eh, tidak wajar begitu ya, tidak nyaman. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Paulus menulisnya ketika dia berada di dalam penjara. Ya, kita tahu pada masa waktu itu ya, kalau orang ditahan itu dia biasanya dibelenggu gitu ya. Tangannya dan kakinya dirantai, bahkan seringkali eh, ada prajurit yang menjaganya. Jadi kita bayangkan ya, Paulus waktu menulis surat, ya, ini ada 4 pasal ya di Kolose ini. Kita lihat bagaimana surat itu ditulis banyak bukan oleh Paulus sendiri gitu ya. Dia ada juru tulisnya kadang ya. Dan kita tahu bagaimana itu ditulis oleh rekannya. Lalu biasanya Paulus juga akan menambahkan salam ya di dalam surat-suratnya itu. Dan nanti juga biasanya ada kurir yang mengirim. Biasanya seperti itu ya ketika Paulus ada di dalam penjara ya. Nah, yang jelas itu di tengah-tengah kesusahan ya, di tengah-tengah belenggu yang dialami oleh Paulus. Tapi kita yang luar biasa bahwa surat ini jadi dan bisa sampai kepada kita ya. Dan kita menemukan beberapa hal-hal yang luar biasa ya. Yang pertama itu kita tahu bagaimana awal dari surat itu diawali dengan mengucap syukur ya. Pertanyaannya bagaimana ya orang dalam kesusahan itu bisa mengucap syukur ya. Kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa. Ya, jadi selalu Paulus itu sekalipun di dalam penjara, ketika dia menulis surat, ya sekalipun nanti ada juru tulisnya yang menulis ya, dia selalu membuka isi suratnya dengan kata salam ya. Nah, yang luar biasa dia mengucap syukur ya. Bapak Ibu, kalau kita di dalam penjara, kalau kita di dalam kesusahan, biasanya kan yang kita lakukan itu curhat-curhat ya tentang penderitaan kita ya. Kita melihat bagaimana Paulus ketika menulis surat ini tidak ada curhat gitu ya, tentang bagaimana dia menderita ya. Tetapi dengan kalimat kami selalu mengucap syukur ya. Secara manusia kalau orang sedang tidak nyaman, sedang susah ya, kesempatan untuk menulis surat dia apa biasanya itu dipakai untuk menceritakan segala kesulitan. Tetapi Paulus justru dengan menulis itu dia katakan kami itu mengucap syukur. Terus yang lain apa? Di ayat yang ke-11 dikatakan juga dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa.
Ya, teks ini bilang bahwa Paulus yang sedang dipenjara itu justru berdoa supaya jemaat Kolose dikuatkan, mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, dia tetap mengucap syukur dengan sukacita. Nah, secara logika juga ya, seharusnya yang berkata apa, sudah kamu sabar, kamu kuat, kamu harus tetap syukur, itu harusnya jemaat Kolose ya. Tapi kalau kita lihat di sini justru Paulus yang ada di dalam penjara ya justru terbalik gitu ya. Justru Paulus yang sedang susah, yang sedang terbelenggu, dia mengatakan dia menguatkan jemaat yang ada di Kolose. Jadi Paulus tidak mau memakai surat ini untuk dia curhat, untuk bersungut-sungut, tetapi justru ia menguatkan dan mengajarkan jemaat untuk mengucap syukur. Jadi pelajaran apa sebenarnya ya? Kita tahu ya, eh, biasanya kalau saya nggak, kadang istri saya sering tegur juga ya. Kalau di Facebook, di media sosial, jangan terlalu curhat-curhat begitu ya. Karena eh, nggak bagus juga kalau menurut saya ya. Harusnya kita bisa menguatkan orang. Bahkan ada teman saya perhatikan ya, dia curhat di Facebook, terus dibilang, dibalas gini, minta kepada Tuhan, jangan minta kepada Facebook, begitu ya. Itu sindiran yang saya bilang malu sekali begitu ya. Nah, hal apa lagi yang bisa kita lihat ya di pasal yang apa di ayat yang keempat ya, di ayat keempat juga di ada kesaksian tentang jemaat Kolose yang dibawa Epafras ya. Epafras itu menyampaikan kabar kepada Paulus ya bahwa iman jemaat di Kolose di dalam Kristus Yesus itu justru bertumbuh. Kasih mereka terhadap semua orang yang kudus ya kepada pelayan-pelayan Tuhan itu justru luar biasa di kota Kolose itu ya. Nah, jadi pertanyaannya kan begini ya. Hal apa sih yang membuat Paulus itu justru dia bersuka cita? Ada sesuatu ya kalau menurut saya yang membuat dia bersuka cita. Ya, kalau kita lihat tadi yang dikatakan bahwa Epafras itu menyampaikan informasi, kabar bahwa iman jemaat di Kolose itu bertumbuh. Ya, sekalipun Paulus tidak pernah melakukan pelayanan di sana, tetapi Epafras yang adalah orang yang dimuridkan dia mengatakan bahwa pelayanan dia itu dia melihat bahwa jemaat di Kolose itu imannya mengalami pertumbuhan. Ya, terus yang buah apa lagi yang disampaikan bahwa jemaat yang ada di Kolose itu dia bertumbuh ya karena mereka mengasihi orang-orang yang kudus ya, orang-orang yang melayani di sana mereka sangat memperhatikannya. Jadi memang kalau saya melihat kemungkinan besar ya, sekalipun Paulus tidak pernah secara langsung ya menginjili jemaat di Kolose, tapi pelayanan awal di sana dilakukan Epafras ya. Namun ketika dia mendengar kabar baik ya tentang iman dan kasih jemaat yang ia tidak kenal secara pribadi, ini yang membuat Paulus itu dia merasa bersuka cita. Makanya dia mengucap syukur dari dalam penjara. Ya, pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari di sini ya? Bahwa dia boleh mau mengatakan begini sebenarnya Bapak Ibu ya. Mungkin saya boleh susah, ya, mungkin saya boleh menderita, mungkin saya boleh tertekan, ya. Tetapi eh, ketika dia mendengar berita bahwa sebuah pelayanan itu eh, banyak orang yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu yang membuat dia menjadi bersuka cita ya Bapak Ibu ya. Ya, karena itu dia mau mengucap syukur, dia justru dengan apa ucapan syukurnya itu dia bisa menguatkan jemaat. Nah, hal apa lagi yang bisa kita lihat di sini ya? Di ayat 9 dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Ya, selain dia bersuka cita, ya, Paulus itu dia berdoa. Dia tidak berhenti berdoa untuk mereka yang apa yang bersyukur kepada Tuhan yang dan memohon berkat daripada Tuhan gitu ya. Jadi satu pelajaran buat kita ya. Tadi kemarin Pak Heri sama Bu Mirianti kan udah bilang, sudah berapa lama sih sebenarnya Koramdeo ini? Tentu saya nyeletuk bilang gini, apa kalau saya nggak pernah lupa ya, karena Koramdeo itu dimulai pada waktu istri saya kena COVID ya. Apa yang dilakukan sebenarnya di Koramdeo ini ya, terus berdoa ya. Jadi sebenarnya kekuatan dasar dari segala sesuatunya itu adalah kita harus berdoa ya.
Berdoa ini sebenarnya sebuah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan untuk setiap pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang mengalami penderitaan yang ada di mana-mana ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, sekalipun Paulus di dalam penjara ya, tetapi dia mendoakan orang-orang yang ada di Kolose. Ini luar biasa sekali ya, karena sekalipun dia di dalam penjara, Paulus itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin kalau kita lihat seperti dibandingkan dengan materi nggak ada apa-apanya, tapi doa itu adalah pemberian rohani yang tidak kelihatan, ya, tetapi sangat besar kuasanya. Ketika ia melipat tangan di dalam penjara, dia menjemput nama jemaat di Kolose. Disitulah kita melihat ia memberikan hal yang paling mahal ya bagi tubuh Kristus. Dia mendoakan tubuh Kristus, ya. Baik, saya lanjutkan di ayat berikutnya, mulai dari ayat 15, yaitu mengenai keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia mendamaikan segala sesuatu di dalam dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkannya ke seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, kalau kita lihat di sini, eh, di ayat yang ke-15 ya sampai dengan ayat berikutnya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ya, dia memiliki kedudukan yang tertinggi ya dalam seluruh apa dunia ini ya, segala realitas. Ia adalah gambaran Allah yang sempurna. Sehingga penciptaan dan pemeliharaan alam semesta ya, terus disebutkan juga adalah kepala gereja ya, dia menjadi pendamai di seluruh ciptaan melalui salibnya. Nah, itu artinya apa? Kita melihat pertama ya bahwa Kristus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan dan pencipta dan penopang segala sesuatu. Jadi kita tahu ya bagaimana eh, dasar kenapa surat Kolose ini ditulis, karena begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu, ya, pengajaran-pengajaran yang ingin merendahkan kedudukan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi Paulus menuliskan di sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang paling utama. Jadi karena banyak di situ orang-orang di Kolose itu eh, apa mendengar pengajaran-pengajaran bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, ya. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana eh, semua pengajaran-pengajaran ya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar guru, Tuhan Yesus hanya selevel dari nabi, ya. Dia apa? Dia bisa disamakan dengan pengajar-pengajar filsafat-filsafat apa? Oh, seorang filosof-filosof yang lain ya. Nah, tapi di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan itu, Yesus itu ialah yang paling berdaulat. Dia adalah ciptaan yang awal. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Kristus itu adalah pusat dari segala penciptaan. Ya, dia adalah penebus. Dia adalah pemulih dunia ini. Jadi segala sesuatu itu berasal dari dia, melalui dia.
dan segala sesuatu dengan melalui karya penebusan itu dipulihkan oleh Dia juga. Jadi artinya begini ya, Kristus itu cukup untuk keselamatan manusia. Jadi tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari Dia, karena itu eh, untuk orang yang percaya tidak perlu mencari keselamatan, mencari hikmat-hikmat apa kata-kata bijak ya di luar daripada Kristus. Jadi Kristus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu, dan bagi kita, segala sesuatu yang ingin merendahkan, segala tafsir atau praktek yang coba merendahkan Kristus itu harus kita tolak. Ya, kita sering lihat sekali ya perdebatan-perdebatan di dalam YouTube ya, yang kita lihat pengajaran ini, pengajaran itu, yang berusaha merendahkan, mensejajarkan Tuhan Yesus dengan apa seperti nabi ya. Sebaik saya kalau saya bilang nggak usah didengar saja lah yang begitu-begituan ya. Nah, terus dikatakan juga Kristus adalah kepala gereja. Ia adalah yang sulung dari antara orang mati. Jadi karena itu Tuhan Yesus itu harus menjadi yang paling utama dalam segala sesuatu. Ya, tidak ada seorang pun manusia, ya. Artinya gini, dia ketika dia kepala gereja, tidak ada satupun, ya, orang yang paling pintar, orang yang tahu segala teologi, ya, apapun dia punya jabatannya, atau dengan membentuk sistem yang bagaimanapun, itu tidak boleh mengambil kedudukan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ya, tetap Tuhan Yesus itu adalah kepala gereja. Ya, jadi artinya apa? Artinya memang ya, gereja itu harus tunduk kepada Kristus. Ya, semua ibadah yang kita lakukan itu harus berpusat kepada Kristus. Dan hidup orang percaya itu harus menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai yang paling utama. Dan kita lihat juga dari ciptaan lama menuju Kristus kepada ciptaan baru. Ya, kita tahu di sini bicara tentang gereja juga ya. Jadi tujuan akhir dari seluruh awal ciptaan dan rancangan dan keselamatan itu adalah supaya Tuhan Yesus itu menjadi yang paling utama ya. Saya ulang lagi ya, yang pertama itu tadi dikatakan Kristus itu adalah gambar Allah. Ya, jadi orang kalau mau mengenal Kristus, mereka harus memandang kepada Kristus, melihat kepada Kristus. Terus Kristus adalah yang paling sulung. Dia bukan dalam arti eh, diciptakan ya, tetapi dalam arti yang tertinggi ya, dia adalah ahli waris yang sah. Jadi kalau kita lihat konteks perjanjian lama juga selalu berbicara tentang ahli waris, yaitu itu digenapi di dalam Kristus. Ya, dan Kristus itu adalah pencipta dari segala sesuatu. Ya, jadi ketika kita baca kitab Kejadian pada mulanya ya Allah menciptakan, terus dari kitab eh, Yohanes pasal yang pertama, jadi pada mulanya adalah firman, itu bicara juga tentang Kristus sebenarnya. Ya, terus yang lain lagi itu ya, ia menciptakan segala sesuatu. Maka ketika ia menjadi penopang, ketika ia menciptakan, maka dia juga yang menopang segala sesuatu yang diciptakannya. Dan tadi yang saya sebutkan tadi adalah Kristus adalah kepala gereja. Kristus yang sulung dari antara orang mati, yang berarti ia memulai ciptaan baru melalui kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar hidup baru. Ya, ciptaan lama beralih kepada ciptaan baru. Dan yang terakhir itu tujuan akhir dari keselamatan itu bukan hanya manusia diselamatkan, tetapi Kristus yang ditinggikan, Kristus yang paling utama. Ya, terakhir saya baca perikop yang terakhir yaitu dari ayat yang ke-24, pelayanan dan penderitaan Paulus, ya. Ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu yang menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka. Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap
orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana Paulus itu memahami bahwa dirinya itu adalah sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai seorang hamba dan Kristus sebagai kepala gereja, ya, Yesus yang adalah kepala dan dia menganggap bahwa dirinya itu adalah bagian dari tubuh Kristus, ya. Dia diberi tugas untuk menggenapi firman Tuhan melalui apa tadi dikatakan melalui pewahyuan yang dikatakan menjadi rahasia Allah ya kepada bangsa-bangsa. Jadi ini membawa orang kepada apa? Tujuannya supaya pelayanan-pelayanan ini membawa kepada kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Jadi misteri Allah yang sekarang dinyatakan sebenarnya bukan lagi pengetahuan yang rahasia untuk orang-orang tertentu saja, ya, untuk orang-orang yang tahu pemahaman apa tentang rahasia-rahasia Allah, ya. Melainkan ini sebagai wahyu yang bisa diketahui oleh semua orang, yang bisa dinikmati oleh semua orang, yaitu semua orang yang hidup kudus, yaitu setara di dalam tubuh Kristus. Ya, jadi kalau kita baca juga perikop ini mempunyai alur seperti gini ya. Eh, Pertama, bagaimana Paulus itu mengalami penderitaan, ya. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apa itu penderitaan yang dimaksud di sini ya? Nah, penderitaan itu adalah penderitaan yang terkait dengan pelayanan kepada gereja sebagai tubuh Kristus, ya, yang menghubungkan panggilan Paulus dengan pelayanan di sini. Nah, terus pelayanan apa yang sebenarnya yang dilakukan Paulus di perikop yang ini? Dia katakan dia berusaha untuk menjelaskan yaitu mengenai apa itu misteri Allah ya. Misteri Allah itu dia mengatakan adalah Kristus itu ada di tengah-tengah jemaat, ya. Jadi rahasianya dia coba ungkapkan bahwa rahasia itu adalah bahwa Kristus itu sudah ada di tengah-tengah jemaat, ya. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat jemaat itu mengalami kepenuhan Kristus, menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus, ya. Jadi dia mau menjelaskan begini bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan, kenapa dia bisa menghibur orang, mengapa dia bisa memberikan dorongan, memberikan pengajaran itu sebenarnya karena kuasa ya, kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, mungkin itu Pak Heri, saya serahkan kepada Pak Heri yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Eci ya, buat sharing firman yang sudah disampaikan. Jadi satu hal yang ingin saya teguhkan kembali, seperti apa yang tadi Pak Yosia katakan di awal, seharusnya dengan kondisi Paulus, harusnya Paulus yang dapat penghiburan, tapi justru Paulus yang bisa memberikan penghiburan dan meneguhkan. Bahkan dia bisa mengucap syukur. Jadi kebenaran yang tentu terlihat kita praktek adalah ada begitu banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Kita bisa saja saya katakan bahwa hidup ini kan terdiri dari 10% kejadian yang kita alami dan 90% respon kita terhadap kejadian itu. Jadi hidup kita ini mau jadi seperti apa, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh 90% respon kita terhadap setiap kejadian yang hanya 10% itu tadi. Nah, kalau peristiwanya di dalam penjara, responnya hanya mengeluh, menyalahkan, ya, ada contoh cerita, wah ya mau dijambret tapi terlindungi, wah karena saya mau ke gereja, tapi ada satu teman yang ngomong nggak, nah tapi ada satu teman justru pulang gereja kena jambret. Jadi masalahnya bukan mau ke gereja atau bukan gereja, jadi paradigma sebenarnya. Karena kalau aku lagi mau melayani Tuhan, maka Tuhan ini satu lagi dia kesempatan
respon kita harusnya segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu seperti yang kalau kita baca ya ketika hidup kita ini fokusnya bukan pada apa yang ada di dunia yang sementara, bahkan apa yang ada dalam hidup kita, tapi semua berfokus pada kerajaan Allah, berfokus pada kerajaan yang bisa dilakukan oleh Paulus. Bahkan situasi di mana dia adalah terpenjara, walau dari kota Roma kita tahu itu juga hanya berlangsung selama 2 tahun dan dieksekusi. Tapi itu tidak mengurangi nanti kalau di suratnya kepada anak didiknya Timotius, bahkan Paulus pun tahu bahwa hari-hari hidupnya sudah nggak lama lagi, darahnya sudah mulai tercurah, bahasa Paulus. Paulus banyak hal untuk dia bisa bersuka. Eri, suaranya Pak hilang-hilang. Matikan kamera saja coba ya. Oke, mungkin karena sinyal, jadi saya matikan kamera saja. Jadi sekali lagi kita harus mempunyai ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur. Kalau dari apa yang kita baca di Kolose, Paulus bisa bersyukur waktu dia mengingat kasih iman dari jemaat Kolose. Bahkan di perikop yang ketiga tadi ya, di ayat yang ke-24. Bahkan dikatakan Paulus bisa bersuka cita karena boleh menderita. Wah, itu kan sesuatu yang wow gitu. Makanya ada jemaat pernah tanya kayak gini, karena kan prinsip hidup saya, prinsip hidup kami, nikmati segala sesuatu. Dan ada yang tanya, jadi kalaupun kita dalam keadaan susah, harus dinikmati, Pak. Iya. Jadi kata menikmati itu bukan hanya kalau waktu seperti standar dunia, semua serba ada, semua serba baik, baru kita bisa nikmati. Enggak seperti itu. Jadi sama seperti Paulus, dia bisa bersuka cita. Bahkan ketika dia harus menderita karena pelayanan, itu bisa jadi alasan untuk dia bersuka cita. Seperti ayat yang ke-24. Bahkan ketika dia mengingat iman, kasih jemaat Kolose, dia bisa bersuka cita. Nah, jadi sekali lagi ya itu tadi, hidup ini kan terdiri dari 10% peristiwa yang kita alami dan 90% respon kita terhadap peristiwa itu. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi sebuah situasi dalam hidup kita? Tapi percayalah ketika fokus hidup kita bukan lagi daging kita yang sementara dan fana, tetapi tentang apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Karena kan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu itu, baik dalam keadaan menderita, dalam keadaan baik-baik saja, segala sesuatu itu kan mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ya Tuhan sedang memproses kita, mempersiapkan kita untuk semakin kuat. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosia, untuk kita tetap dapat bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka nanti di surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, kita akan baca ayat itu. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita, bagi kamu sekalian. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Siapa yang berdoa hari ini, Ko Joni? Ko Joni udah pulang Jambi belum ya? Saya Pak, saya. Oke, silakan Anton. Nanti Iya Pak. ditutup oleh Pak Yosia. Iya mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini kalau Pak Yosia Tuhan sudah menyampaikan kepada kami kebenaran firman-Mu yaitu tentang surat Paulus Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat-Mu, urapan-Mu buat Pak Yosia Tuhan. Bagi juga berkati terus juga Tuhan Yesus. Eh,
istri dan anak-anaknya, dan usahanya, pelayanannya. Tuhan juga berkati semuanya. Buat kami juga Tuhan hari ini yang kami dengarkan kebenaran firman-Mu, seperti Rasul Paulus Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun dia Tuhan, dia tetap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kami juga Tuhan, dalam apapun kami keadaan kami hari-hari ini. Kami mau terus Tuhan mengikut itu Engkau Tuhan, dan bersyukur dalam keadaan apapun yang kami alami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat pagi hari ini, buat saudara-saudara kami atau kami yang ada di dalam koram Deo ini yang lagi sakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami, yaitu Tuhan Yesus, Pak Ongkong Tuhan, Engkau juga bercampur tangan dalam keadaannya, dalam hari-harinya yang hari ini, dalam pemulihannya Tuhan juga yang bercampur tangan. Bahkan buat Lause Dorcas juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keadaannya. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan dalam keadaan Lause Dorcas. Bahkan hari-hari ini Tuhan dalam keadaan yang Engkau kuatkan dan teguhkan dia ya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Willy dan Nilo Tuhan dalam program untuk anak Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga bercampur tangan, Engkau juga yang memberi kekuatan buat ibunya, bahkan buat apapun rencana yang mereka buat Tuhan Yesus, biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjaga dan melindungi. Bahkan juga Tuhan buat pemimpin kami, presiden kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan dia hikmat-Mu, urapan-Mu dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan. Biarlah dia mengambilnya Tuhan dengan mempunyai hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, presiden kami Tuhan. Bahkan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu setiap jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community Tuhan, dimanapun berada hari ini, yang ada di berbagai kota, berbagai desa hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati sertai mereka Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam setiap jemaat-jemaat yang ada di pusat Tuhan, bahkan pun yang di daerah Tuhan juga berkati semuanya, anak-anak mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami mau terus mau bersyukur ya Bapa, apapun keadaan kondisi kami. Dan ajari kami juga mau bersyukur untuk setiap eh, hal-hal yang boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati kami setiap yang ada di dalam Koram Deo ini, berkati usaha pekerjaan kami ya Bapa, berkati pelayanan kami ya Bapa. Semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa dan Anak dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yosia. Maaf.